Tiga. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat. Kami ucapkan. Di sini saya Agus Salim dan rekan saya Saudari Najwa Pemeli Andini. Di sini kami akan melakukan debat dengan mosi yang sama dengan peserta yang lainnya, itu tentang dalam menyelesaikan masalah kekerasan gender, Dewan ini mendukung penitik beratan pidana berupa hukuman penjara. Nah, Dewan Juri terhormat, di sini saya selaku tim pro dan Saudari Najwa Pemilia Andiri selaku tim kontra. Bagaimana Saudari Najwa, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Salim. Baik, kita akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Agus Salim sebagai tim pro mendukung dengan tegas mosi pada kali ini, yaitu dalam menyelesaikan masalah kekerasan gender, Dewan ini mendukung penitik beratan pidana berupa hukuman penjara kepada pelaku kekerasan gender. Namun kita harus melihat karakteristik dulu tentang kekerasan gender ini. Kekerasan gender adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas gender dan orientasi seksual. Kekerasan berbasis gender termasuk setiap perilaku membahayakan yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental bagi korban. Kekerasan berbasis gender disebabkan ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan akibat ketimpangan kuasa dari konstruksi gender yang tidak setara. Kekerasan berbasis gender dapat melukai secara fisik maupun mental. Secara fisik, kekerasan berbasis gender bisa mengakibatkan luka atau bahkan hilangnya nyawa korban. Selain itu, pelaku kekerasan berbasis gender juga bisa menyebabkan penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, atau keguguran. Dari segi psikis dapat mengakibatkan depresi, ketakutan, gangguan stres, atau menyakiti diri sendiri atau pikiran untuk bunuh diri yang dirasakan oleh korban akibat kekerasan gender ini, Dewan Juri yang terhormat. Namun kita lihat dalam status quo, korban kekerasan berbasis gender hanya diam saja jika mengalami kekerasan gender. Kenapa demikian? Karena adanya stigma dari masyarakat yang menyatakan bahwa korban kekerasan gender itu hina atau telah rusak. Atas dasar tersebut, korban kekerasan gender memilih diam daripada speak up. Atas dasar tersebut, diperlukan sebuah sosialisasi atau sebuah gerakan untuk mengubah stigma masyarakat mengenai korban kekerasan berbasis gender ini. Maka terdapat urgensi yang sangat penting untuk kita atasi agar korban kekerasan gender mendapatkan keadilan dan pelaku dapat dihukum dengan maksimal. Jika dibiarkan saja, maka pelaku akan semena-mena atas perlakuannya dan menimbulkan banyak korban lainnya. Selain itu, terdapat urgensi lain Dewan Juri yang terhormat, yaitu dalam penetapan hukum bagi pelaku dan mengubah stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan gender, di mana masyarakat seharusnya merangkul dan juga melindungi korban tersebut, bukannya menghina. Nah, di sini terdapat goal saya Dewan Juri yang terhormat, yaitu tujuan saya itu adalah korban kekerasan gender berani speak up dan terjamin keamanan serta mendapatkan keadilan atas kasusnya. Mengubah stigma masyarakat dan pelaku mendapatkan hukuman pidana penjara atas perbuatannya dan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut serta adil dalam penanganan kasusnya. Even if tim kontra mengatakan bahwa masih banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman yang tidak adil, banyak penerapan yang tidak adil, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa keadilan memang harus ditetapkan dan bukan orangnya, tetapi kita harus memperbaiki itu adalah konstruksi hukumnya, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa di sini saya memilih hukum penjara itu lebih baik diterapkan daripada hukum yang lain? Karena pemenjaraan mampu menghasilkan dampak tertentu bagi pelaku kejahatan, di mana mereka akan kehilangan kemerdekaan, kemudian akan kehilangan kepemilikan atas dasar barang pelayanan, dan mereka juga akan hilangnya hubungan heteroseksual. Dengan mereka di penjara, maka kita akan bisa membatasi pergerakan mereka. Apakah dengan di penjara kita biarkan mereka begitu saja? Tidak, Dewan Juri terhormat. Kita akan melakukan sebuah pembinaan sembari memberikan hukuman agar mereka jera dan mereka bisa memperbaiki dirinya, Dewan Juri terhormat. Even if tim kontra mengatakan bahwa ini sama saja dengan rehabilitasi ataupun perbaikan yang lainnya. Beda, Dewan Juri terhormat, jika hanya rehabilitasi akan uh,
hanya akan memberikan tidak akan memberikan keadilan dan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku, di mana memang pelaku harus dibuat jera sembari dibina untuk lebih baik. Diharapkan dengan hukuman penjara ini akan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan gender, dan dari kasus ini akan menjadi contoh bagi masyarakat di luar sana, Dewan Juri yang terhormat. Even if tim kontra mengatakan bahwa banyak penerapan hukuman kekerasan gender tidak sesuai dengan keadaan, namun bukan berarti pelaku tidak dihukum, bukan berarti hukuman yang salah, bukan, namun penerapannya yang salah. Maka dari itu keluar sebuah kebijakan dari pemerintah untuk membenahi pelayanan penegakan hukum ini dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS yang di dalamnya juga mencakup kekerasan gender akan menuntut peraturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan gender dan memulihkan korban secara komprehensif. Bagaimana caranya, Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama, kemudahan pelaporan. Korban atau orang yang mengalami kasus dapat melaporkan orang yang mengalami kasus kekerasan gender dapat melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD-PPA atau ke polisi setempat. Hal tersebut tertuang pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang TPKS. Yang kedua, terjamin keamanan dan kerahasiaan korban pada pasal 41 ayat 4 Undang-Undang TPKS. Dalam ini berbunyi, dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus dan menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Selain itu, pasal 67 korban mendapatkan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Yang ketiga, penegak hukum wajib ikut pelatihan perkara kekerasan seksual maupun gender. Ketentuan ini mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 21 Undang-Undang TPKS. Pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang TPKS disebutkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara TPKS harus memenuhi persyaratan memiliki integritas dan kompeten dalam kasus yang berspektif hak asasi manusia dan korban. Sehingga mulai dari penegak hukum, korban, dan pelaku di sini nih memang diatur sudah di dalam undang-undang, sehingga dalam penanganan kasusnya itu pun sudah adil. Sehingga dengan cara ini goal saya akan tercapai. Korban kekerasan gender mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan hukuman, dan menjadi contoh bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Korban kekerasan gender berani speak up dan terjamin keamanan serta mendapatkan keadilan atas kasusnya, mengubah stigma masyarakat yang buruk atas korban, dan mengubah masyarakat harusnya melindungi dan juga membantu korban, bukannya mencap korban tersebut hina atau buruk. Dan di sini juga pelaku harus mendapatkan hukuman pidana penjara atas perbuatannya dan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut serta adil dalam penanganan kasusnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agus Salim yang telah menyampaikan dengan sangat baik. Kepada saudari Najwa Pemilia Andini dipersilahkan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas kesempatannya. Saya, Najwa Family Andini, sebagai pembicara oposisi pada debat hari ini dengan mosi dalam menyelesaikan masalah kekerasan gender, Dewan ini mendukung penitik keberatan pidana berupa hukuman penjara. Dengan mengakui seriusnya kekerasan berbasis gender, saya tetap teguh dalam penolakan terhadap mosi ini. Tujuannya ingin saya capai pada perdebatan ini adalah memastikan pendekatan yang komprehensif dan efektif dalam menangani kekerasan berbasis gender. Saya percaya bahwa hanya fokus pada tindakan hukuman dapat mengabaikan kompleksitas dari masalah ini. Pendekatan yang saya ajukan bertujuan untuk menekankan pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi daripada hanya mengandalkan hukuman penjara. Dewan Juri yang terhormat, saya mengakui urgensi dan seriusnya masalah kekerasan gender ini. Saya meyakini bahwa pendekatan yang menentukan hukuman penjara sebagai solusi utama memiliki keterbatasan yang perlu kita pertimbangkan. Kekerasan gender adalah sebuah fenomena yang lebih dari sekadar tindakan kriminal. Ia mencerminkan ketidaksetaraan yang ada pada struktur sosial, norma budaya yang merugikan, dan kurangnya edukasi mengenai kesetaraan gender. Dengan demikian, pendekatan yang hanya fokus pada hukuman penjara mengabaikan akar penyebab yang lebih mendalam dari masalah ini. Studi menunjukkan bahwa ancaman hukuman pidana tidak selalu mencegah terjadinya kejahatan. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya ingin menguraikan argumen-argumen prinsipal yang mendasari penolakan saya terhadap mosi ini. Yang pertama, gagal mengatasi permasalahan dan akarnya. Pendekatan yang hanya mengandalkan hukuman penjara gagal mengatasi akar penyebab dari kekerasan berbasis gender. Kita perlu
mengakui bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih dalam memiliki peran dalam memicu kekerasan ini. Hukuman penjara tidak menciptakan perubahan struktural yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Yang kedua, toleransi terbatas. Pendekatan hukuman penjara memiliki kelemahan dalam hal deterensi. Penelitian menunjukkan bahwa ancaman hukuman tidak selalu efektif dalam mencegah pelaku kejahatan. Yang ketiga, mengabaikan upaya restoratif. Fokus yang terlalu kuat pada hukuman penjara bisa mengabaikan potensi upaya restoratif yang dapat menciptakan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Mengabaikan restorasi dan rehabilitasi hanya akan mempertahankan pandangan tradisional tentang hukuman dan balas dendam, sementara peluang untuk mengajarkan pelaku dan masyarakat bagaimana memperbaiki tindakan tersebut terlewatkan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pengaduan. Terlalu banyak penekanan pada hukuman penjara bisa menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Korban mungkin takut bahwa melaporkan kejahatan akan mengakibatkan konsekuensi lebih besar, seperti misalkan keluarga atau kehilangan pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan menggali argumen-argumen praktikal yang menguatkan penolakan saya terhadap mosi ini. Yang pertama, sistem peradilan yang terbebani, mengalihkan fokus secara eksklusif pada hukuman penjara dalam menangani kekerasan berbasis gender berpotensi membebani sistem peradilan kita. Dengan populasi narapidana yang semakin bertambah, sistem peradilan kita bisa menjadi kewalahan dan menghadapi masalah seperti overcapacity dalam sistem penjara. Sumber daya yang terbatas ini seharusnya lebih baik digunakan untuk langkah-langkah pencegahan dan dukungan kepada korban. Yang kedua, rehabilitasi lebih efektif. Memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman penjara mencerminkan pendekatannya lebih realistis dalam mengatasi kekerasan berbasis gender. Dalam banyak kasus, pelaku mungkin dapat diubah dengan bantuan program rehabilitasi yang mencakup dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, dan program perubahan perilaku. Ini adalah jalan menuju perbaikan yang lebih berkelanjutan daripada hanya hukuman belaka. Yang ketiga, investasi dalam pendidikan dan kesadaran. Mengalihkan sumber daya ke pendidikan dan kampanye kesadaran akan memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengubah pandangan masyarakat dan mereduksi potensi akan terjadinya kekerasan. Yang keempat, menghindari stigma masyarakat. Hukuman penjara dapat mengakibatkan stigma yang melekat pada mantan narapidana, membuat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat menjadi lebih sulit. Dengan lebih menekankan pada rehabilitasi dan pendidikan, kita membuka peluang bagi pelaku untuk mendapatkan kembali tempat mereka dalam masyarakat tanpa dihantui oleh masa lalu kriminal mereka. Yang kelima, berikan keseimbangan yang lebih baik. Pendekatan saya mengutamakan keseimbangan yang lebih baik untuk antara hukuman dan rehabilitasi. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan menyelami akibat perbuatannya, sambil juga menjaga tanggung jawab mereka atas tindakan mereka. Dengan mempertimbangkan argumen-argumen praktikal ini, saya ingin menunjukkan bahwa penolakan terhadap mosi ini bukan hanya didasarkan pada prinsip semata, tapi juga pada pemikiran yang lebih realistis dan efektif dalam menangani kekerasan berbasis gender. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan sanggahan saya terhadap tim pro. Saya menghargai pengakuan bahwa hukuman pada dasarnya penting dalam menangani kekerasan gender. Namun, perlu kita perjelas bahwa hukuman penjara sendiri tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan yang lebih luas dalam menangani masalah ini. Penting untuk diingat bahwa saya tidak menolak adanya hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal ini. Namun saya menyoroti bahwa pendekatan yang lebih holistik dan inklusif diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman dalam mencapai perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Meskipun tim pro mendukung hukuman penjara sebagai solusi untuk kekerasan gender, tim kontra merespon dalam beberapa bantahan. Yang pertama, efektivitas hukuman penjara dalam mencegah kejahatan masih diperdebatkan, dengan faktor sosial dan psikologis memainkan peran penting. Selain itu, beberapa korban mungkin lebih membutuhkan pendekatan holistik daripada hanya hukuman pelaku, sementara pengasingan pelaku dan penjara tidak selalu mengubah perilaku. Meskipun sinyal keras terhadap kekerasan penting, akan perubahan sosial yang lebih mendalam memerlukan pendekatan yang lebih luas. Dengan demikian, tim kontra berpendapat bahwa pendekatan yang mempertimbangkan aspek rehabilitasi, dukungan, dan perubahan budaya lebih efektif dalam menangani kekerasan gender secara komprehensif. Masalah kekerasan berbasis gender adalah tantangan yang kompleks dan membuka solusi yang lebih mendalam. Dalam mendukung penolakan terhadap mosi ini dan menganjurkan pendekatan pencegahan, rehabilitasi, dan pendidikan, tujuan saya adalah menciptakan masyarakat di mana kekerasan berbasis gender tidak hanya dihukum tetapi juga dicegah. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Najwa Amelia Andini yang telah menyampaikan argumentasinya dengan sangat baik. Begitu Dewan Juri yang terhormat, debat yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian telah diberikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.